Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan topik kita di bagian terakhir tentang new normal, siapa takut. Kita akan mendasari firman Tuhan ini. Pembahasan ini diambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 sampai 15 kita akan baca. Saya akan membacakan untuk semuanya. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup." Firman Tuhan hari ini mengajarkan tentang janji Allah. Ini adalah suatu hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sikap yang tepat dalam masa pandemi, dalam masa kehidupan normal kita kembali adalah apa? Percaya pada janji Allah. Di dalam nats ini ada 7 kali perjanjian yang Allah berikan. Kata perjanjian ini muncul. Ini mengartikan bahwa Allah sungguh-sungguh. Ini mengartikan satu penegasan bahwa Allah serius terhadap janjinya. Dan janji Allah ini juga bersifat universal, berlaku bagi seluruh ciptaannya. Dan ini juga mengartikan bahwa Allah adalah Tuhan atas segala ciptaannya. Dia yang mampu memelihara, dia juga mampu berlaku adil seadil-adilnya kepada setiap ciptaannya. Oleh karena inilah kita harus mempercayai janji Allah. Ketika kita mempercayai janji Allah, berarti kita sedang menaruh hidup kita, sedang merendahkan hidup kita di bawah kaki Sang Pencipta. Karena Dia adalah Tuhan atas kehidupan kita. Janji Allah dalam konteks ini adalah mengenai bumi yang tidak akan dimusnahkan dengan air bah. Namun janji seperti apa yang harus kita miliki dalam kehidupan kita, yang mampu menghibur hidup kita? Kita akan melihat bahwa janji Allah yang terutama adalah tentang keselamatan. Bahwa Allah akan memberikan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Keselamatan adalah janji utama yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang berdosa. Inilah janji yang harus kita pegang, yang menjadi hal pedoman dalam hidup kita, yang menjadi suatu hal yang menghibur di tengah-tengah duka cita kita oleh karena dosa. Bahwa keselamatan yang hanya datangnya dari Yesus akan memberikan kita kehidupan kekal. Seperti yang tercatat di dalam Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan ketika kita percaya kepada anak, yaitu Yesus Kristus, bahwa kita akan menikmati janji Allah, yaitu hidup yang kekal. Ketika Nuh pada saat itu kalau kita bandingkan, ketika dia keluar dari bahtera, dia diberikan janji oleh Allah bahwa Allah akan memelihara kehidupannya. Allah tidak akan memusnahkan bumi ini lagi dengan air bah. Ini satu hal penghiburan bagi keluarga Nuh. Namun bukan berarti dosa itu dibiarkan berjaya. Bukan berarti dosa itu dibiarkan begitu saja. Tidak. Allah tetap berketetapan bagi setiap orang-orang yang berdosa, bagi para pendosa yang tidak bertobat, tetap di bawah murka Allah. Mereka akan tetap mendapatkan penghukuman kekal.
Keselamatan adalah janji yang utama, yang harus kita miliki terlebih dahulu sebagai dasar hidup kita untuk berpengharapan. Dan janjinya ini hanya berdasarkan kasih karunia-Nya saja. Karena untuk apa kita bisa menikmati segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini kalau kita tidak memiliki pengharapan setelah kematian? Hidup di dunia ini, ingatlah, hanyalah sementara. Namun hidup setelah kematian adalah kekal untuk selama-lamanya. Ada dua pilihan setelah kematian. Kita hidup kembali bersama Kristus, atau kita menerima penghukuman untuk selama-lamanya oleh karena dosa-dosa kita. Ini suatu hal yang menjadi pilihan kita. Bila hari ini Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk memilih Kristus, segeralah untuk percaya kepada Kristus, sebab hanya kepada Dialah keselamatan itu nyata dalam hidup kita. Dan kita sebagai orang yang diciptakan Allah telah jatuh di dalam dosa, kita harus mempercayai janji Allah ini. Sebab apa? Inilah dasar pengharapan kita. Dasar pengharapan kita itu pada janji Allah. Janji yang didasari oleh kasih yang tidak ada syarat apapun. Kasihnya tanpa syarat apapun. Dan kasihnya ini dibuktikan di atas kayu salib. Jika busur langit atau pelangi menandakan janji Allah kepada seluruh ciptaan, Dia tidak akan memusnahkan bumi dengan air bah, maka salib adalah bukti bahwa Allah mengasihi orang-orang berdosa. Dan Allah telah menggenapi janjinya dalam kehidupan kita, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan kekal. Kita memperoleh keselamatan yang telah dipergumulkan, yang telah dinyatakan sejak dahulu kala. Maukah engkau diselamatkan hari ini? Oleh karena itu, di masa-masa yang penuh dengan pergumulan, dengan tantangan hidup, kita harus tetap berpengharapan. Apalagi kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus. Janji Allah telah nyata, yaitu keselamatan dalam kehidupan kita. Kasih Allah sudah sungguh-sungguh nyata di atas kayu salib. Kalvari, Golgota adalah bukti di mana Allah menyatakan kasih-Nya kepada hidup kita. Dan bahkan langit pun menyaksikan janji Allah melalui busurnya, yaitu pelangi. Golgota membuktikan kasih Allah yang sungguh nyata. Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk saya dan kita semuanya. Mazmur 18 ayat 31 berkata, "Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Allah akan menjadi perisai dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Sebab janjinya adalah janji yang murni. Maka dari itu, jangan pernah kita takut untuk melangkah. Tetaplah hidup di dalam pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Karena Dia memberikan janji yang murni. Sekali lagi saya tegaskan, jika Nuh mendapatkan penghiburan dari janji Allah yang dikuatkan dengan tanda busur di langit, kita sebagai orang percaya seharusnya lebih lagi. Kita mendapatkan penghiburan yang luar biasa dengan bukti Yesus Kristus mau datang ke dalam dunia, mau mati di atas kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menyelamatkan kehidupan kita. Pengorbanannya, Golgota, salib Kristus adalah bukti kasih-Nya yang sungguh nyata. Mari pada saat hari ini, kita tetap berpengharapan di dalam Dia. Sesuatu hal yang harus kita terus kerjakan dalam kehidupan kita. Tetap menjadi manusia-manusia yang produktif. Tetap menjadi manusia-manusia ciptaan baru yang menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya perenungan firman Tuhan ini dapat menguatkan kita. Kiranya Tuhan semua memberkati kita semua. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.